kita ketemu lagi ya Yes, setelah senang banget. video yang terakhir. Iya, itu berapa tahun 2020 ya? 2020. Tapi yang video yang terakhir kemarin kita waktu yang hampir graduation itu ya mungkin arah 2021. Oh iya, Ya, oke, yang pertama. Oke. Oke. Jadi banyak ini ya, banyak perubahan ya Bu ya, pastinya ya banyak, dari banyak. 3 tahun ini ya Bu ya. Yes, banyak. Oke, sebelumnya kan kita kan dihadapin sama COVID dan segalanya. Waktu itu kita interviewnya mungkin lebih ke arah what happened in Viva during COVID dan step-step kita antisipasinya seperti apa ya Bu ya. Betul. Oke, jadi kalau sekarang program-program yang ditawarkan Viva sekarang apa sih yang membedakan Bu dari sebelum-sebelumnya? Mungkin ada update yang tentang itu gitu. Oke, sebenarnya yang pertama kan integrated program ya. Iya. Integrated program itu kan udah tahu pasti yang program lengkapnya. Iya. Ya, nanti saya jelaskan. Mungkin harus boleh bisa saya Boleh, jelaskan? boleh, Oke. nggak apa-apa. Yang pertama adalah private pilot license atau PPL, yaitu kalau memegang license itu dapat menerbangkan pesawat membawa penumpang, tapi tidak boleh minta komisi. Oh, Ya. oke. Lalu lanjut ke ICAO level 4. Nah, apa ini ICAO level 4? Ini mungkin zaman Albert sudah ya? Sudah ya. ada. Jadi ini memang waktu itu mungkin di tahun berapa lah itu ada persyaratan semua pilot yang keluar akan terbang ke luar negeri Ya. harus pegang punya IELP level 4. Oke. Kalau enggak, nah Viva tambahkan di integrated program. Oh. Ya. Lalu commercial pilot license, memegang license CPL. Oke. Memegang license itu boleh membawa penumpang dan meminta komisi. Oke. Kebetulan Viva CPL-nya nempel sama IR, Instrument Rating, Iya. yaitu menerbangkan pesawat yang memang misalnya udara jelek, semua siswa diajarkan untuk tergantung dengan instrumen. Oke. Jadi tidak bisa melihat ke luar, semuanya ya istilahnya bagus lah ya. Jadi Tanpa tidak visual ya Bu tanpa ya. visual. Cuma dengan instrumen Iya. saja kita sudah bisa terbang kemana-mana. Betul, jadinya nggak kagok gitu kan, ya kan Iya. udara kan berubah-ubah ya. Albert, Betul, ya. iya. Lalu yang terakhir multi engine, yaitu menerbangkan pesawat yang lebih dari satu mesin. Oke. Lalu kemudian dari base itu kan di base pindah kembali ke Jakarta, itu ground ATPL, Oke. itu license tinggi untuk menjadi seorang pilot. Teorinya aja. Oke. Nantinya prakteknya akan kalian dapetin nanti ketika mau captaincy. Oke. Sebenarnya Viva itu menambahkan bisa saja nanti suatu waktu nih kalau misalnya ada permintaan dari perusahaan aviasi, mungkin aja kita tambahin supaya siswa keluar dari Viva siap untuk melamar. Iya. Ya itu ya, jadi maksudnya mereka ready. Iya. Jadi mungkin aja ditambahkan seperti itu. Nah bahkan di ground ATP itu katanya menurut para instruktur atau menurut para siswa malah itu banyak sekali pertanyaan yang akan ditanya-tanyakan ketika nanti mereka mau melamar ke perusahaan penerbangan. Pastinya. Oke. Iya. Iya. Dan Bedanya dulu Viva hanya integrated program. Oke. Sekarang boleh ada misalnya saya cuma pengen ambil PPL aja, Iya. boleh. Pengen coba dulu deh mungkin pengen aja. casual saja ya Bu, Betul. ya. Pengen cuma pengen punya ada license aja PPL. Boleh. Bahkan kita juga ada program PPLE yaitu Private Pilot License Executive. Oh, Jadi ya. apa itu yang membedakan? Jadi gini, kalau PPLE itu biasanya tidak masuk ke dalam batch. Oke. Jadi misalnya nih Albert, Ya. saya mau PPLE, oke, nanti kita arrange waktunya. Albert nanti langsung dealing sama ground instructor, Oke. ya, untuk ngatur waktunya. Ada yang memang tatap muka, ada yang belajar sendiri dulu, lalu tatap muka khusus nanti dedicated instructor untuk Albert aja. Oke, gitu. Ya, jadi kita nggak- sama satu instruktur terus ya sampai Betul. kita selesai PPLI itu Betul, ya. itu eksekutif. Jadi ngikutin waktunya Albert. Jadi Oke. itu lebih ke rupanya eksekutif yang gimana misalnya. Hmm. Ya, memang pengusaha, Ya. ataupun oh ya saya pengen dia punya license juga hobinya terbang, ya Betul. kan? Tapi nggak ya umur Nggak mau sampai jadi pilot. dan tapi itu gimana? umurnya beda tuh Ben. Oke. Itu dari umur 17 tahun sampai 65 tahun. Oh, oke. Ya. Jadi ini ya guys, range-nya lebih tinggi, lebih besar ya, Bu Betul, ya. betul. Oke. Terus jadi kalau ataupun saya cuma mau ambil sampai CPL aja, CPL IR aja. Apa? Saya cuma mau sampai multi engine, nggak mau ground ATP, tidak apa-apa. Boleh. Jadi kita multi entry, multi exit. Oke, mantap. Jadi fleksibel ya di sini Betul, intinya ya guys ya. betul. Oke. Dan ini sifatnya ya seperti part time tadi ya. Iya, Mungkin iya. kayak di college atau di university Iya. part time tadi kita Yes. prakteknya jadi part time ya. Yes, Oke. yes. Dan itu kan apa ada kewajiban kita harus jadi siswa terus kita pakai uniform Kalau kalau untuk PPLI, PPLI ya. tidak. Ya, oke. Tidak. Oke. Jadi memang casual casual, beneran. ya Oke. beneran. Jadi memang, tapi memang kan kalau FTD simulator kan mereka tetap harus di sini. Iya. Nah, cuman sebentar, cuma 2 jam kan di 2 PL jam, ya. ya. Lalu nanti jadwal terbangnya juga sesuai dengan
customer sesuai Oke. dengan siswa ya. Oke. Kita bilang mungkin ya customer lah karena Iya. ini lebih ke biasanya ikut VL itu lebih yang umur. Oh, oke. Gitu loh. Jadi lebih customer, oke saya bisanya tak sini, cuman memang harus dalam batas 6 bulan. Oke. Ya maksimum setahun lah. Oke. Kalau misalnya ada oke misalnya kurang nih, terus misalnya mau minta tambah lagi waktu gimana? Boleh? Kalau jadi memang disarankan tuh setahun karena gini ya Albert ya, karena kalau misalnya kayak belajar ya kayak gini loh, terbangnya terlalu jaraknya terlalu jauh kan jadinya kan Lupa. kayak, betul. Jadinya kan ini gimana ya, misalnya Sabtu Minggu bisa dia misalnya cuma Sabtu Iya. ya agak weekend gitu kan, Minggu Iya. kita nggak bisa terbang ya. Iya. Lalu baru ke 2 minggu lagi nanti takutnya ya setelah yang cara lupa ataupun apa, jadi kita sarankan memang kalau flight training itu mungkin agak lebih meluangkan waktunya dibanding ground. Oh, oke. Thank you, Bu. Iya. Oke, jadi kan mungkin ada update di bagian persyaratan ya untuk anak-anak yang mau atau calon siswa yang mau masuk ke BIFA itu seperti apa? Kan banyak yang tanya ke saya, umur minimalnya berapa? Kalau misalnya saya belum terima ijazah SMA seperti apa? Padahal mereka sudah lulus. Nah, dan mungkin yang lebih tua, yang lebih berumur, misalnya di umur 32, 33, apakah saya bisa masuk BIFA? Iya. Dan kalau misalnya nggak bisa, kenapa? Atau bisa, kenapa gitu? Iya. Jadi dari penjelasan Oke, Ibu. sebenarnya mulainya itu dari umur 17. Oke. 17 sebenarnya misalnya dia apply masuk ketika di 16 setengah. Ya. Yang penting ketika terbang dia udah umur 17 tahun. Oke. Ya, ketika terbang dia udah punya KTP lah. Udah banyak Ya KTP. kan, karena itu kan persyaratan masuk hanggar juga karena dia Betul. harus buat namanya SPL, Student Pilot License. Oke. Ya kan itu harus perlu KTP. Oke. Nah, batasnya di umur 33. Kenapa 33? Karena kita memikirkan chance mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Oke. Gitu. Jadi lebih ke arah pekerjaannya guys. Betul, itunya. Tapi kalau sebenarnya, saya mau belajarnya silahkan. Tapi kita kan lebih maksudnya memikirkan, oke, pastinya kan mau jadi pilot. Betul, Ya kan, ya. kerjaannya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya untuk lulusan yang non IPA Ya. atau misalnya ya IPS, SMK, vokasi dan sebagainya itu gimana tuh? Tidak masalah. Oke. Ya, kita pernah masuk dari tata boga, Oke. ya dari madrasah. Bahkan pernah ada satu kader terbaik itu dari madrasah. Wow. Oke, Iya. gitu ya guys. Iya. Got it yourself. Ya. Iya benar. Ya. Ya, jadi cuman memang yang penting adalah lulus tesnya masuk BIFA. Oke. Oke, tadi aku tanya Pak mengenai ijazah. Ya. Kita sebenarnya ya soliditasnya bukan gimana, kita tidak memerlukan ijazah SMA. Oke. Tapi yang penting lulus. Maksudnya Ya. gini, oh ya saya udah mau di batch Juli tapi saya belum dapat ijazah ya nggak apa-apa Ya. gitu loh. Nanti aja disusulin. Oke. Tapi biasanya di batch kalau misalnya nih ketika interview kok kayaknya kurang ya. Ya. Tapi maksudnya gini, kok nggak ada tidak gini hasil dinas psikologinya bagus, Oke. tapi ketika interviewnya kok kurang, Oke. boleh nggak lihat ijazah atau rapor SMA-nya? Oh. Mungkin saja Ya. kan ketika interview anak umur segitu kan kagok nervous. Betul. Kita mengerti kok, Betul. gitu ya. Iya. Kita mengerti maksudnya nggak mungkin dia bisa kayak umur 33 tahun yang menjawab experience, ya, bisa saja dalam dia kerjaan dan iya, sebagainya. bisa saja dia bagus matematikanya, tapi ketika dia minta perhitungan cepat dia kagok jadinya gitu ya. Nah itu yang lupa-lupa. Iya. gimana. Betul. Tapi kita pastinya maksudnya fair ya kan. Betul, tapi jadinya kita ijazah sebenarnya ataupun raport itu nanti kalau ketika udah dapat tolong boleh kita karena memang kan itu kan kita akan kirim kembali Ya. untuk jadinya nanti diaudit jadinya untuk filenya mereka. Oke. Gitu. Intinya untuk datanya BIFA ya. Betul, ya. betul. Oke. Dan kemarin kan kita sempat bahas step-step untuk tes masuk BIFA ya. Ya. Bu, ya. Kita mungkin bisa ulangi lagi ya, Ya. dari salah satunya MEDEX, terus kita ada tes TOEIC bahasa Inggris ya, Ya, Bu ya. ya. Tetap di itu ya, senternya tetap sama ya dari Sama, Inggris ya. sama, Oke, sama. dari Inggris. Ya. Oh enggak, direct English itu lesnya, tapi Lesnya. tesnya di international. International Center. Yes, Oke. yes. Nah, terusnya kita ada tetap tes Auri Iya, tetap ada ya. psikologi. Di Halim ya, Bu ya. Iya, Oke. Halim. Dan terakhir pasti interview Iya. di Sofren Plaza ya. Oke. Jadi selama semua step itu kalau dari Ibu perhatikan atau dari tim BIFA perhatikan, apa sih yang bisa dijadikan note atau note untuk para viewers ya? Kalau misalnya mau tes, oh kita harus lebih berhati-hati di sini, kita harus lebih fokus ke sini juga, atau misalnya mungkin kesalahan-kesalahan dari BIFA calon siswa sebelumnya apa, mungkin sampai retest atau gimana gitu. Iya, iya. Jadi gini, kalau yang pertama adalah saya mau kasih tahu pendaftaran BIFA tidak apa-apa.
at any time. Oke. Ya. Yang pertama adalah stepnya membeli formulir. Kenapa buat membeli formulir? Karena kita dari situ kita akan memberikan satu formulir punya data yang harus diisi. Lalu kita surat pengantar untuk Medex, ya. Lalu juga menyatakan juga untuk tes di International Test Center juga begitu. Karena untuk les di daerah ini, Tapi terus juga nanti kita akan memberitahukan kepada dunia psikologi bahwa ini anak kalau di sekolah BIFA loh, karena kan tes di BIFA berbeda dengan tes dari sekolah lain, ya. Jadi gitu, membeli formulir, nanti habis itu kita kasih tahu kisi-kisi, bukan sampaikan, karena nggak bisa, nggak ada. Maksudnya gini, dinas psikologi itu, namanya tes psikologi, tes psikologi kan nggak mungkin dong kamu kisi kamu belajar di bab ini nggak ada, ya kan? Cuma kita cuma bilang bahwa kamu tidur, istirahat, matanya cuma tolong jangan terlalu capek lelah karena kan butuh beberapa jam ya kan, intens dan kadang-kadang tanpa break ya, betul. Nah terus habis itu apa sih yang akan ditanyakan tuh mungkin hitungan pusat, lebih ke kompensasi kan ya betul kan, gitu jadi dan fokus. Iya. Terus matematika, perhitungan cepat, terus fisika dasar, jarak kecepatan waktu, ya nggak ada kosinus, nggak ada. Ya. Saya rasa anak IPS kalau dia mau belajar ataupun anak biasa apa kata boga bisa asal ya memang karena gini kita sudah menyiapkan dari awal BIFA ini loh kita nih BIFA. Ya. BIFA ada standarnya bukan untuk hebat-hebatan enggak. Ya. Standarnya adalah untuk kalian supaya nantinya ketika masuk kalian dapat mengikuti pelajaran di BIFA dan kemudian lulus mendapatkan pekerjaan. Sesuai standarnya yang diharapkan supaya kalian sesuai standar BIFA seperti itu. Kayak kalau belum sampai kita akan kasih tahu kamu mesti gini asal gini loh Bet, kita nggak perlu ada anak yang sangat pintar tapi sulit kasih tahu. Benar. Ya kan? Kita juga pilot tidak bisa juga overconfidence, tapi harus confident. Benar. Ya kan? Overconfidence ada APC bilang kamu nggak boleh ke kanan, tiba-tiba kamu ke kanan ya kan? Harus pas. Iya betul. Nggak boleh over, nggak boleh under. Betul. Jadi seperti itu. Nah biasanya siswa ada yang kalau siswa itu ada yang mungkin apalagi kalian lagi sama anak sekarang kan gadget freak ya. Jadi mungkin kelelahan ataupun apa, jadi harus kita bilang malamnya cukup tidur. Besok paginya kalau bisa memang jangan asper ataupun Jakarta kan macet ya. Jadi kalau kelas kan senewan. Benar. Iya kan? Iya, kita tenang sarapan dulu, makan yang benar gitu loh. Nah, habis itu nanti fokus aja, tapi nggak usah nervous karena it's a profiling test. Kita pengen lihat dari bagaimana matematika seperti apa dia, supaya nanti ketika dia jadi siswa, ketika instruktur mau ngajar, lihat ini dia kuatnya di daya ingat, dia lemahnya di daya ingat. Jadi dia bisa akomodasi. Betul. Ya, intinya instruktur supaya gimana mereka atau beliau bisa deliver seefektif mungkin. Ini materialnya. Misalnya caranya Albert, mudah mungkin dia daya ingatnya kuat, tapi mungkin caranya Novia kayaknya ini kurang ya, dia kayaknya harus lebih ini belajar bisa kan gitu caranya gitu. Sebenarnya lebih ke itu. Lalu kalau English, kalau kita bilang gini, nggak ada yang nggak bisa belajar English. Ya. Tapi kalau memang kurang, ayo les. Ya. Lesnya lebih, kalau saya lebih nyaranin nggak usah ke macam-macam, langsung fokus di lesnya yang ambil poin, listening sama reading. Betul. Ya. Kita mau di mana? Kita ada memang dari English bukan, maksudnya nggak ada hubungan apa ya, tapi kayak les karena sudah banyak anak kita di situ akan mendapatkan diskon. Bahkan bisa lesnya itu bisa online, jadi yang nggak di Jakarta bisa. Opini ya Bu ya. Betul. Dan mungkin mereka mengerti kita itu seperti apa kemauannya gitu kan dari dia karena dia sister company dari International Test Center di tempat tesnya itu, jadi dia kurang lebih tahu lah inilah yang akan dites. Ya. Biasanya kalau ambil 20 jam sampai 30 jam, poinnya bisa naik 200. Wow. Ya. Tapi tergantung fokus nggak, ini anak mau nggak? Karena ada anak BIFA tidak mengenal sistem gugur. Kalau jadi boleh tes, boleh. Tapi kalau di psikologi itu ditesnya baru bisa 3 bulan. Sebenarnya nggak disarankan dites, tapi kalau memang benar-benar lo ditesnya 3 bulan. Tapi kalau dari English International Test Center bisa anytime. Seminggu kemudian. Misalnya hari ini tes, terus misalnya 2-3 hari ada ini, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, boleh. Nah, kalau misalnya masuk ke BIFA apa seperti full militer, semi militer atau gimana tuh?
Dibilang full militer, of course not. Oke. Ya enggak. Semi ya bisa dibilang ya. Cuman yang pasti kita pengen anak-anak itu dilatih disiplinnya. Oke. Ya attitude-nya juga sopan santunnya, karena kita menyiapkan ketika mereka apa ya mau keluar dari MIPA, kalau laganya kayaknya juga kayak nggak ada disiplin ataupun mereka tidak bisa membawa diri yang kayaknya wah udah jadi pilot kayaknya hebat deh udah jadi pilot ya nantinya kasihan ketika mereka melamar punya anak kayaknya belagu banget ya, gitu ya besar kepala banget gitu ya besar kepala sekali jadinya ya. efek ke diri sendiri betul mental, ya, itu ya sebenarnya yang semua yang kita lakukan di sini bukan sok-sokan di BIFA tapi supaya untuk kalian kok. Betul. Gitu ya. Ya. Supaya itu, tapi memang di BIFA adalah tidak ada bullying sama sekali. Oke, ya. Tidak ada bullying. Dan konsekuensinya apa Bu kalau bullying? Ya, kalau konsekuensinya yaitu kalau misalnya nih ada misalnya Albert mengalami bullying, Albert bisa melaporkan kepada saya ataupun pada kakak dari di sini nama Albert akan dirahasiakan, akan dilaksanakan investigasi. Oke. Ya. Bila investigasi hasilnya bahwa memang benar membuktikan, maka siapa nih yang instruktur misalnya ada, atau nggak bilang kakak kelas senior, maka itu ada pelanggaran tidak berat. 2 kali pelanggaran tidak berat, hukumannya dikeluarkan. Jadi tidak usah khawatir ya untuk para ibu bapak yang di luar sana ya, anaknya gimana nih? Nggak ada. Mereka dilatih disiplin, tahu aturan, kalau ketemu kakak kelas ataupun siapa yang mereka hormat, kan siang apa tapi tidak. Habis itu kan apa ya kita kayak sekarang zaman sekarang apa bullying itu makin ke bawah nanti makin akan jadi keras ya kan kamu di istilah dikasarin sama senior kamu pasti akan mengasari ke adik sendiri karena kita atas dasar revenge atau apa mungkin ya Bu ya makin bawah makin keras nantinya akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jadi memang kita tidak tapi harus respect karena di sini ada mulai dari owner head of school sampai itu service we need to respect to anyone di sini kan itu yang intinya yang kita mau ajarkan. Iya, Dan itu misalnya apa Bu yang kita lakukan as siswa kan misalnya kan ada apel pagi, ada bicara itu gimana? Jadi pagi itu pertama ketika ini baru masuk nih ya, yaitu kan memang ada bangun, misalnya orang Muslim mungkin sholat subuh, yang Kristiani mungkin Nasrani mungkin berdoa, langsung anak siswa bina fisik. Ya. Jam berapa itu? Jam 5 ya berarti. Jam 5 ya, setengah 6 ya. Basic mungkin cuma setengah jam ya, 20 menit, habis itu siswa kembali ke kamar untuk mandi, habis itu mereka breakfast. Ya, ke kafetaria jam 7 pagi, jam 8 mulai kelas. Ya, tapi kalau FPD terkadang ada yang di pagi, ya kan. Bahkan terbang juga kalau misalnya jam setengah 7 dan itu mereka harus standby. Nah, itu mereka tidak mengikuti apel. Apel pagi itu ada di jam 7 pagi. Jam 8 pagi. Apel jam 7 pagi ya. Sorry. Ya. Ya, kalau apel malam jam 8 malam. Gitu. Jadi untuk memastikan bahwa kalau misalnya ada anak sakit, jadi pembina atau pelatih tahu, oh ini anak kok nggak ada sakit, berarti kita juga dokter di sini deket ya. Kita seperti ya ini like family. Nggak usah khawatir pasti karena kan mereka ini asrama jauh sama orang tua, pasti kita akan take care. Karena we care for each other ya. Iya betul. Kita pasti take care. Nggak mungkin udah kayak di sini ada. Nanti lah mungkin akan ada orang-orang lagi yang akan diwawancari Albert yang mungkin memang akan bertanggung jawab full siswa. Kalau saya kan di Jakarta. Gitu. Tapi kalau misalnya ada butuh bantuan, misalnya ada orang tua yang ini bisa. Selain ke Ibu Novia ya. Bisa jadi messenger. Jadi kalau misalnya total studi di BIFA berapa lama? Yang paling itu adalah 16,5 bulan, yaitu 1,5 tahun. Ya. Kendala kita adalah biasanya cuaca. Karena kalau misalnya cuaca tidak baik, maka siswa tidak ditermakan karena dia akomodatif ke quality. Safety is number one. Tapi selain juga quality. Ya, bahkan kemarin ada yang memang kita lihat cuma setahun. Ya. Tapi 12 bulan ya Bu ya. Tapi terkadang aku pikir setahun asal-asalan yang mungkin colongan jam enggak. Karena tidak bisa colongan jam. Sangat benar-benar yang enggak mungkin ini cepet-cepetin aja enggak. Kita selalu disiplin sekali soal itu. Konsisten lah. Iya, betul. Tidak bisa terlalu cepat juga karena kualitinya dan safety-nya. Dan tidak terlalu lemah juga supaya siswanya bisa as fast as possible ke working world-nya ya. Betul. Terus
sistem pembelajaran di BIFA seperti apa? Apakah kayak college atau ini di luar pakai semester Ya. atau gimana gitu? Sistem pembelajaran kan pertama kan per batch ya. BIFA Oke. itu kan dalam 1 tahun ada 4 batch. 4 batch. 4 angkatan lah Empat angkatan. bilangnya. Jadi 4 kali penerimaan. Betul, Iya. dalam 1 tahun. Hmm. Nah, sistem pembelajarannya itu. Nah, tapi nanti pas masuk kelas, pertama ground training. Oke. Ground training itu kayak pelajaran teori di kelas, nah, kasih tahu ya. Habis itu nanti ada ujiannya juga, ada ulangan harian, ujian negara. Ya, habis itu ground training masuk ke simulator. FPD, Flight Training Devices. Mungkin kalau simulator kan gede. Ya, ini kan yang kecilnya, tapi sangat memenuhi syarat. Dan tetap moving. Iya, sangat bergerak. Tetap moving ya. Nah, Oke. Lalu habis itu ada ujian FTD dan flight training. Itu semua berinteraksi. Saya kan mau jadi pilot, ya udah mentingin flight trainingnya aja. Ya kan, yang penting flight. Oh enggak, ground training kamu nggak bagus, FTD kamu nggak bagus. FTD kamu nggak bagus, flight training kamu nggak bagus. Jadi semua penting. Ya, karena berentet ya Bu. Betul. Jadi dari basicnya itu, dari teorinya Ya. sendiri aja kita harus strong. Betul. Ya. Bahkan saya kemarin bicara dengan salah satu orang mahasiswa, itu adalah kapten yang memang udah kapten yang mentes bahwa di salah satu airlines untuk bukan juniornya masuk kapten sih. Dia Oke. bilang dia punya siswa anak IPA yang mana one of the best karena basicnya yang dia bilang. Kan saya bilang ala kapten aja yang bagus, enggak. Ya. Kalau basicnya nggak kuat, basicnya nggak bagus, sulit. Nggak bisa. Iya. Ya. Gitu. Kalau ingin lakukan konversi ini banyak kan Bu, orang Indonesia, WNI ya Bu, Iya, iya. WNI ya guys, Harus WNI yang ke luar negeri, sempat belajar di luar negeri, tapi kembali ke Iya. Indonesia dan ingin lanjutkan training-training lainnya di BIFA, itu gimana? Bisa kita lakukan conversion. Dan sistemnya seperti apa? Oke, ada tetap ada tes ya. Oh, ada tes. Ya, tesnya tentu kita lakukan. Ya. Mau pindah dari sekolah manapun, kita tetap lakukan tes dengan psikolog kita yang jago. Oke. Lalu juga kalau TOEIC-nya biasa kalau conversion tidak jago lah. Oke. Ya kan? Ya. Tapi nanti karena memang standarnya beda, Ya. nanti akan ditentukan nih macam-macam. Misalnya nanti akan kita kirim, misalnya ada anaknya si A mau conversion, kita akan kirim email, saya akan kirim email Oke. ke head of school, ke chief, ke quality and safety, ke mana VP marketing and business operation. Ini anak ini gini perlu mana, biasa kita ada dikasih logbooknya, ya kan, conversionnya apakah dia perlu tes dengan psikologi, tapi biasanya kalau itu kan mereka sudah terbang, Ya. ya kan. Tapi kalau dibilang transfer nilai, kita bisa bilang tidak bisa. Oh, tidak bisa. Ya, antara nilai itu enggak, tapi paling tidak misalnya dia nih udah PPL, Ya. mau meneruskan ke CPL, Ya. PPL itu conversion habis itu ke CPL. Oke. Oke. Bisa para viewer update-update yang sudah ada di BIFA. Mungkin ada yang Ibu ingin tambahkan selain dari yang kita sudah bahas tadi? Mungkin ada message untuk yang calon siswa yang ingin masuk ke BIFA, gimana? Ya, pada intinya saya banyak yang bilang tes masuk BIFA itu sulit. Oke. Sebenarnya enggak. Oke. Sebenarnya selama doesn't have to be very smart, Iya. tapi yang penting effortnya. Dan kita nih yang di sini, itu saya kembali lagi saya tekankan kita semua para dari mulai di awal sampai interviewer yang masuk interview itu para ya dedongkotnya yang maksudnya untuk menjaga kualitas BIFA tetap sama seperti dulu, itu maunya masuk. Oke. Kita akan kasih tahu ini caranya. Kalau memang itu pasti bisa. Kalau yang buktinya ada kok. Jadi mau dari madrasah, mau dari tata boga, apa semua IPS ataupun apa pasti bisa ada. Thank you ya Bu ya. Terima kasih banyak. Sangat banyak ini update-nya dan detail-detail akhirnya bisa sekaligus menjawab ya. Iya. Yang tanya ke saya ya Bu. Iya, iya. Saya tanya pun juga ke Ibu. Masalahnya. Iya. Jadi oke ya guys. Nah, sudah. terus kalau misalnya mau datang ke Sovereign Plaza ya, mau datang ketemu saya atau Bu Dwi, bisa datang langsung ke kantor Jakarta ya, Sovereign Plaza lantai 11, Jalan TB Simatupang, Kapling 36. Tapi tolong telepon aja dulu untuk buat janji. Kita dengan senang hati. Oke. Thank you Bu. Makasih banyak ya. Sampai Albert. ketemu lagi ya. Thank you.